Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami ta'dimi Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD selaku Kepala Sekolah SMA Darul Ulum 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Darul Ulum 1, dan tak lupa pula kepada teman-temanku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi Mubarak dari kelas 10-1. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi OSN biologi, yakni tentang anatomi dan fisiologi tumbuhan. Sebelum mengenal lebih jauh, kita harus mengetahui pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme hidup yang termasuk dalam kerajaan Plantae. Mereka adalah organisme multiseluler yang memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Tumbuhan memainkan peran penting dalam siklus kehidupan di bumi karena mereka menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memiliki berbagai jenis dan ukuran, mulai dari lumut yang sangat kecil hingga pohon yang sangat besar. Mereka juga memiliki berbagai cara untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, seperti memiliki daun lebar untuk menyerap sinar matahari atau akar yang mendalam untuk mencari air. Tumbuhan juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka menyediakan makanan dan habitat bagi banyak spesies hewan. Selain itu, tumbuhan juga digunakan oleh manusia untuk berbagai keperluan, seperti makanan, obat, dan bahan bangunan. Lanjut ke materi anatomi dan fisiologi tumbuhan. Anatomi dan fisiologi tumbuhan adalah dua cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan. Anatomi tumbuhan mempelajari struktur internal tumbuhan. Ada beberapa bagian utama dari tumbuhan, yaitu 1. Akar. Bagian tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah. Fungsi akar yakni menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan struktural untuk tumbuhan. Yang kedua ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang mendukung daun dan bunga. Batang juga berfungsi sebagai jalur transportasi untuk air, nutrisi, dan zat lainnya antara akar dan bagian tumbuhan lainnya. Yang ketiga ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat utama fotosintesis, proses di mana tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Yang keempat ada bunga. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk reproduksi. Bunga menghasilkan biji yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sementara itu, fisiologi tumbuhan mempelajari bagaimana tumbuhan melakukan berbagai fungsi seperti fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Respirasi adalah proses di mana organisme menghasilkan energi dengan mengoksidasi atau menguraikan molekul makanan seperti glukosa untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel. Proses ini terjadi di dalam sel dan melibatkan pernapasan seluler yang melibatkan penggunaan oksigen dan produksi karbon dioksida sebagai produk sampingan. Transpirasi adalah proses di mana tumbuhan kehilangan air dalam bentuk uap melalui stomata pada daunnya. Ini adalah salah satu cara tumbuhan mengatur suhu tubuh mereka dan mengambil air dan nutrisi dari akar ke seluruh tanaman. Lanjut ke pembahasan soal. 1. Jelaskan perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut dalam anatomi tumbuhan. Perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut dalam anatomi tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Struktur. Akar tunggang memiliki struktur akar yang kuat dan terdiri dari satu akar utama yang tumbuh secara vertikal ke bawah.
Di sisi lain, akar serabut memiliki banyak akar lateral yang menyebar secara horizontal. 2. Kedalaman. Akar tunggang tumbuh lurus ke bawah dan dapat menjangkau lapisan tanah yang lebih dalam. Sementara itu, akar serabut tumbuh ke segala arah dan menyebar ke seluruh tanah dengan bentuk yang pendek dan kecil. 3. Kestabilan. Akar tunggang lebih kuat dan stabil karena memiliki akar utama yang kokoh. Akar serabut cenderung kurang kuat dan stabil karena tidak memiliki akar utama yang dominan. 4. Penyerapan air dan nutrisi. Akar serabut lebih efisien dalam menyerap air dan nutrisi karena memiliki banyak akar lateral yang menyebar. Akar tunggang cenderung kurang efisien dalam penyerapan karena hanya memiliki satu akar utama. 5. Kekeringan. Akar serabut lebih tahan terhadap kekeringan karena dapat menyerap air dari berbagai arah. Akar tunggang cenderung lebih rentan terhadap kekeringan karena hanya menyerap air dari satu arah. Lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan perbedaan antara epidermis atas dan bawah pada daun tumbuhan. Epidermis atas pada daun tumbuhan umumnya lebih tebal dan memiliki stomata yang lebih banyak. Sedangkan epidermis bawah lebih tipis dan memiliki stomata yang lebih sedikit. Soal nomor 3. Jelaskan peran xilem dan flum dalam transportasi air dan nutrisi dalam tubuh tumbuhan. Dalam tubuh tumbuhan, xilem dan flum memiliki peran penting dalam transportasi air dan nutrisi. Berikut adalah penjelasan mengenai peran xilem dan flum dalam transportasi tersebut. Xilem adalah jaringan pengangkut yang berperan dalam mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Beberapa peran xilem dalam transportasi air dan nutrisi adalah sebagai berikut. 1. Pengangkutan air. Xilem mengangkut air dan mineral dari akar menuju batang dan daun melalui proses yang disebut transpirasi. 2. Mendukung struktur. Xilem juga berperan dalam memberikan dukungan struktural pada tumbuhan. Sel-sel xilem yang mati membentuk pipa-pipa yang kuat dan kaku, membantu tumbuhan berdiri tegak. Flum adalah jaringan pengangkut yang berperan dalam mengangkut air, gula, dan nutrisi organik dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Beberapa peran flum dalam transportasi air dan nutrisi adalah sebagai berikut. 1. Pengangkutan gula. Flum mengangkut gula hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang membutuhkan energi, seperti akar dan buah. Proses pengangkutan gula ini disebut translokasi. 2. Pengangkutan nutrisi. Flum juga mengangkut nutrisi organik seperti asam amino dan hormon tumbuhan ke seluruh bagian tumbuhan yang membutuhkannya. Soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Perbedaan antara batang dikotil dan monokotil terletak pada struktur dan susunan pembuluh-pembuluhnya. Berikut adalah perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. 1. Susunan pembuluh xilem dan flum. Pada batang dikotil, pembuluh xilem terletak di dalam dan pembuluh flum terletak di luar. Sementara itu, pada batang monokotil, pembuluh xilem dan flum terdistribusi secara acak di seluruh jaringan batang. 2. Jumlah kambium. Pada batang dikotil, kambium terdapat di antara lapisan xilem dan flum yang memungkinkan pertumbuhan sekunder batang. Pada batang monokotil, kambium atau jaringan meristem yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder jarang atau bahkan tidak ada. 3. Bentuk batang. Batang dikotil dapat memiliki berbagai bentuk seperti bulat, segi 4 atau segi 5, tergantung pada spesiesnya. Batang monokotil umumnya memiliki bentuk bulat atau silinder. Soal nomor 5. Jelaskan struktur bunga pada tumbuhan. Struktur bunga pada tumbuhan umumnya terdiri dari 4 bagian utama, yaitu 1. Kelopak bunga. Ini adalah bagian paling luar dari bunga yang biasanya berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melindungi bunga saat masih dalam tahap perkembangan atau tunas. 2. Mahkota bunga. Ini adalah bagian bunga yang paling mencolok dan biasanya berwarna-warni. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain untuk membantu proses penyerbukan. 3. Benih bunga.
Ini adalah bagian jantan dari bunga yang terdiri dari benang sari dan kepala sari. Benang sari berfungsi sebagai tangkai, sedangkan kepala sari menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel sperma. 4. Putik bunga. Ini adalah bagian betina dari bunga yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah atau bakal biji. Kepala putik berfungsi untuk menerima serbuk sari, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi buah setelah proses penyerbukan. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan perbedaan aerobik dan anaerobik pada tumbuhan. Aerobik adalah proses metabolisme yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Sedangkan anaerobik adalah proses metabolisme yang terjadi tanpa adanya oksigen atau dengan ketersediaan oksigen yang terbatas. Pada proses aerobik, tumbuhan menggunakan oksigen yang diambil dari udara melalui stomata pada daun untuk mengoksidasi senyawa organik seperti glukosa dalam mitokondria. Pada proses anaerobik, tumbuhan menghasilkan energi dengan mengoksidasi senyawa organik tanpa melibatkan oksigen. Produk sampingan dari proses aerobik adalah karbon dioksida dan air. Sementara itu, produk sampingan dari proses anaerobik pada tumbuhan adalah etanol atau senyawa lainnya seperti asam laktat. Soal nomor 7. Jelaskan peran stomata dalam transpirasi pada tumbuhan. Stomata adalah pori-pori kecil yang terdapat pada permukaan daun, batang, dan kadang-kadang pada bagian lain tumbuhan. Peran stomata dalam transpirasi pada tumbuhan sangat penting. Berikut adalah penjelasan mengenai peran stomata dalam transpirasi. 1. Pengaturan penguapan air. Stomata berperan dalam mengatur penguapan air dari tumbuhan melalui proses yang disebut transpirasi. Stomata dapat membuka dan menutup untuk mengontrol laju penguapan air. Ketika stomata terbuka, air di dalam sel-sel daun akan menguap melalui stomata ke atmosfer. Hal ini membantu dalam pendinginan tumbuhan dan menjaga keseimbangan air dalam jaringan tumbuhan. 2. Pertukaran gas. Selain mengatur penguapan air, stomata juga berperan dalam pertukaran gas. Ketika stomata terbuka, karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk proses fotosintesis, dan oksigen dapat keluar dari daun. Proses ini penting untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan dalam mendapatkan karbon dioksida untuk fotosintesis dan membuang oksigen sebagai produk sampingan. 3. Pengaturan tekanan osmotik. Stomata juga berperan dalam mengatur tekanan osmotik dalam sel-sel penjaga yang mengelilingi stomata. Ketika sel-sel penjaga mengumpulkan air, mereka membengkak dan membuka stomata. Sebaliknya, ketika sel-sel penjaga kehilangan air, mereka mengerut dan menutup stomata. Proses ini membantu dalam mengontrol ukuran dan jumlah stomata yang terbuka, sehingga mengatur laju transpirasi. Soal nomor 8. Jelaskan peran hormon tumbuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tumbuhan juga dikenal sebagai fitohormon, adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh tumbuhan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan mereka. Setiap hormon tumbuhan memiliki peran khusus dalam mengatur berbagai proses dalam tumbuhan. Berikut adalah penjelasan mengenai peran hormon tumbuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan. 1. Auksin. Auksin berperan dalam pertumbuhan sel, pemanjangan batang, dan pembentukan akar. Auksin juga berperan dalam pembentukan tunas samping dan pembungaan. Hormon ini juga terlibat dalam fototropisme. 2. Giberelin. Giberelin berperan dalam pertumbuhan batang, pembentukan daun, dan pembungaan. Hormon ini juga mempengaruhi proses dormansi biji dan tunas. 3. Sitokinin. Sitokinin berperan dalam pembelahan sel, pertumbuhan tunas samping, pembentukan kloroplas, dan pembungaan. Hormon ini juga membantu melawan penuaan dan memicu pembentukan akar lateral. 4. Asam absisat. Asam absisat berperan dalam mengatur respon tumbuhan terhadap stres lingkungan seperti kekeringan, salinitas, dan suhu ekstrim.
Hormon ini juga berperan dalam pengaturan dormansi biji dan penutupan stomata. 5. Etilen. Etilen berperan dalam pematangan buah, penyerutan daun, dan pengaturan respon tumbuhan terhadap cedera atau stres. Hormon ini juga mempengaruhi proses penyerbukan dan penyebaran biji. 6. Brasinosteroid. Brasinosteroid berperan dalam pemanjangan sel, pemanjangan akar, pembentukan biji, dan perkembangan polen. Hormon ini juga mempengaruhi pembentukan daun dan pembungaan. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan fotoperiodisme pada tumbuhan? Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap durasi cahaya dan kegelapan dalam siklus harian. Beberapa tumbuhan memiliki fotoperiodisme yang mengatur proses seperti berbunga, dormansi, dan pertumbuhan vegetatif berdasarkan perubahan durasi cahaya dan kegelapan. Lanjut soal yang terakhir. Jelaskan perbedaan transpirasi dan gutasi. Transpirasi adalah proses penguapan air melalui stomata pada permukaan daun tumbuhan. Air di dalam jaringan tumbuhan diambil oleh akar dan naik melalui xilem ke daun. Penguapan air terjadi melalui stomata pada daun, di mana air berubah menjadi uap air dan dilepaskan ke atmosfer. Transpirasi berperan dalam pendinginan tumbuhan, pengangkutan nutrisi, dan pengaturan tekanan osmotik dalam tumbuhan. Sementara gutasi adalah proses pelepasan air dari tumbuhan melalui stomata atau melalui kelenjar gutasi yang terletak di ujung daun. Gutasi terjadi ketika tekanan air di dalam tumbuhan melebihi tekanan atmosfer. Gutasi terutama terjadi pada kondisi kelembapan tinggi dan tanah yang lembab, terutama pada malam hari atau saat kelembapan tinggi dan suhu rendah. Gutasi terjadi ketika stomata tertutup, sehingga air keluar melalui kelenjar gutasi pada daun. Gutasi biasanya mengandung air mineral dan zat-zat terlarut lainnya yang dikeluarkan bersama dengan air. Intinya, perbedaan utama antara transpirasi dan gutasi adalah mekanisme dan kondisi di mana pelepasan air terjadi. Transpirasi terjadi melalui penguapan air melalui stomata pada daun. Sementara gutasi terjadi ketika tekanan air di dalam tumbuhan melebihi tekanan atmosfer dan air dikeluarkan melalui stomata atau kelenjar gutasi. Demikian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.